Semua orang mengira saya adalah pengagum berlebihan Liu Ruyan. Lebih parah lagi, dia menanyakan di depan saya, bagaimana menilai pengagum berlebihan? Saya menjawab dua kata, satu garis horizontal, satu garis vertikal. Bangunlah, masih ada harapan. Berlutut tidak akan berakhir dengan baik. Ketika semua orang mengira saya hanya berbicara tanpa aksi, saya menjual moral saya dengan 50 juta. Sejak itu, saya mendapatkan 50 juta dan juga kehilangan julukan pengagum berlebihan. Semua karena saya gila di depan Liu Ruyan, gila di sekolah, gila di luar, gila di internet, seperti memasuki dunia tanpa orang, gila di mana-mana, mendapat gelar anjing gila. Semua karena tidak suka rasa teh susu. Liu Ruyan di depan seluruh teman sekelas, melemparkan teh susu langsung ke wajah saya, dan memerintah saya membeli satu gelas lagi untuknya. Dia begitu sembrono terhadap saya. Saya tidak merasa aneh sama sekali. Jika di masa lalu, saya pasti menelan rasa marah ini. Liu Ruyan adalah putri ibu tiri saya. Dia 2 bulan lebih muda dariku. Saat ayahku menikah dengan ibunya, ayahku menasihati saya. Dia adalah adik perempuan. Sejak kecil tidak memiliki ayah. Sangat menyedihkan. Sebagai kakak, kamu seharusnya memberi ruang padanya, merawatnya, melindunginya. Saya bertanya, mengapa tidak sama antara laki-laki dan perempuan? Dia dengan nada tak terbantahkan mengakhiri pembicaraan. Dia mengerutkan kening dan berkata, mana ada sebanyak itu? Kenapa sebagai pria harus lebih melindungi perempuan? Lebih memberi jalan kepada perempuan. Bahkan jika laki-laki dan perempuan setara, kita juga harus lebih berwawasan. Mengerti? Saya terikat oleh moral. Jadi sejak SMA, saya selalu memberi jalan pada Liu Ruyan. Tapi dia terus menuntut lebih. Masih tidak mengizinkan saya mengumumkan di sekolah hubungan kami berdua. Dan saya sering menerima perintah dari ayah saya, membawakan dia camilan, pakaian, dan semacamnya. Seiring waktu, seluruh sekolah beredar rumor bahwa saya adalah pengagum setia Liu Ruyan. Saya menahan dia selama 2 tahun. Tapi hari ini saya tidak ingin menahan lagi. Saya mengambil teh susu dan berjalan ke arahnya. Gadis-gadis di sekitar Liu Ruyan tertawa berkelompok. Saya berkata, masih cukup patuh. Tahu untuk mengumpulkan sampah. Liu Ruyan malah menatap saya dengan jijik. Namun 1 detik berikutnya, saya mengangkat tangan dan mengumpulkan tenaga, menyodok teh susu dengan keras ke kepalanya. Saya mengumpat dengan marah. Sialan, jangan salahkan saya begitu kejam. Baru 3 hari yang lalu, seorang misterius mendatangi saya. Dia berkata, aku beri kamu 50 juta. Jualkan hal terbaikmu kepadaku. Saya waspada menutup rapat ginjal saya. Dia kebingungan antara tertawa dan menangis. Bukan menggali hati atau ginjal, tapi moralmu. Saat itu saya menyadari. Tidak heran Liu Ruyan begitu keji. Saya bisa menahan dia selama ini. Ternyata hal terbaik saya bukan ginjal, tapi moral. Di bawah pandangan saya yang penuh harapan akan hal baik semacam ini, seorang pria menyerahkan saya sebuah kartu. Saya memeriksanya. Astaga! Memang ada 50 juta. Dengan perasaan melayang karena tiba-tiba menjadi kaya. Pada hari itu di dalam bus pulang ke rumah, saya untuk pertama kalinya tidak bangkit memberi tempat duduk kepada orang tua, dan sambil memutar mata menuduhnya. Itu sudah cukup, kan nenek? Langkah Anda mengejar bus tadi lebih cepat daripada saya. Dengan begitu, masih perlu saya memberi tempat duduk? Di wajah nenek yang memerah karena marah, saya perlahan menyadari bahwa saya benar-benar tak memiliki moral. Tapi sungguh sialan. Rasanya menyenangkan. Saya tidak kuat. Hanya bisa menampar teh susu itu keras ke kepalanya. Membuat riasan halus dan penampilan mirip sosialita yang tidak seperti pelajar menjadi hancur berantakan. Sebuah ledakan keras, seperti komet menabrak bumi, langsung membuat Liu Ruyan terkejut di tempat. Beberapa saat kemudian, dia berteriak keras. Wajahnya yang penuh keterkejutan berubah menjadi kemarahan. Dia berteriak, berani sekali kamu. Aku berkata sambil tersenyum. Bagaimana aku tidak berani? Aku menanggapi dengan tawa sinis. Liu Ruyan terus menuntut lebih. Tapi harus ada batasnya. Dulu, demi muka ayahku dan ibumu, aku selalu membuatmu mengira aku mudah diprovokasi. Liu Ruyan menyeka pecahan es di wajahnya, dada yang berdenyut kuat dengan aroma teh susu. Dia menggigit bibirnya dan berkata, percaya atau tidak, aku beritahu kamu. Aku tertawa sinis. Kata, berapa umur orang ini? Masih mengadu? Apakah itu kekanak-kanakan? Lagi pula, selain jurus ini, apakah kamu punya kemampuan lain yang bisa mengancamku? Liu Ruyan terdiam tak bersuara karena aku menepisnya. Aku melanjutkan. Sudahlah. Liu Ruyan melangkah maju. Alasanku bersabar padamu, bukan karena aku berutang padamu, tapi karena aku terikat oleh beberapa pandangan moral yang absurd dan lucu. Hanya mengikat tangan dan kakiku. Mengerti? Tidak hanya teman-teman yang menonton terkejut. Aku membalas dengan senyum, menyembunyikan pencapaian dan nama dengan dalam. Berbalik dan pergi. Tertawa terlalu cepat. Sore itu, aku dikejar oleh beberapa preman yang mengejar Liu Ruyan. Terjebak di toilet, baru saja keluar dari bilik. Tiba-tiba sebuah ember air dingin dituangkan ke kepalaku. Di cuaca November yang sangat dingin, hatiku melambung, marah sampai puncak. Aku malah menjadi tenang. Dengan wajah tanpa ekspresi, aku menatap pemimpin mereka dan memarahi. Ngapain lihat? Bahkan masih berani mengintimidasi cewek. Berikan aku permintaan maaf. Aku dulu juga sering diganggu oleh para pengejar Liu Ruyan. Ada yang lebih absurd daripada ini. Tapi dengan prinsip menghindari konflik, aku tidak pernah melawan. Membuat mereka mengira aku mudah diprovokasi. Aku menggerakkan pergelangan tangan sedikit, melihat 2 wajah sombong di depanku. Detik berikutnya, tiba-tiba kuulurkan tangan menangkap leher mereka. Aku menekan mereka keras ke dalam air wastafel. 2 anak ayam kecil berusaha keras mengibas, namun tidak bisa lepas sama sekali. Aku tidak ragu, sampai kaki mereka lemas dan berlutut di tanah. Saat keluar lagi dari toilet, aku tersenyum. Pakaian bersih yang kupakai adalah seragam sekolah yang kupotong dari mereka, sedangkan pakaian basahku kupasang pada mereka. Sebelum pergi, aku bahkan memberi peringatan bersahabat. Besok cuci pakaian itu bersih dan kembalikan padaku. Kalau tidak,
Lain kali yang kamu minum bukan air wastafel lagi, mengerti? Kedua preman itu tidak menggangguku lagi sepanjang hari. Tapi yang tak kusangka, Liu Ruyan malah mendekatiku secara sukarela. Dia di kelas sebelahku. Saat aku sedang menunduk mengerjakan PR, dia mengetuk tepi meja. Aku mengerutkan alis. Ngapain? Liu Ruyan melemparkan setumpuk PR ke mejaku. Dengan sombong dia berkata, selesai hari ini, harus dikumpulkan besok. Suaranya terdengar wajar, seolah bukan meminta bantuan, tapi memberi kesempatan bagiku untuk menyenangkan dia. Dia memang terbiasa begitu, menganggapku sebagai orang yang harus dilayaninya, membantu dia mengerjakan PR. Hal semacam ini tampaknya menjadi tugasku. Tapi hari ini aku menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, lakukan sendiri. Dia terkejut sejenak, sepertinya tidak menyangka aku menolak. Memegang PR itu, dengan tatapan aneh menilai aku. Dia bertanya, kamu hari ini minum obat yang salah. Saat bel pelajaran selesai berbunyi, aku sambil merapikan barang-barang, sambil berkata, mulai sekarang, PRMU harus kamu kerjakan sendiri. Tapi tiba-tiba Liu Ruyan mengerutkan alis, dengan ekspresi seperti babi mati yang tidak takut air panas. Dengan nada perintah, dia berkata, Cheng mengajakku menonton film sebagai tugas. Kamu harus menyelesaikannya untukku. Kata-kata menolak sialan hampir keluar dari mulutku. Namun aku tiba-tiba tersenyum tipis. Aku berkata, baiklah, aku mengambil tugasnya. Masukkan ke dalam tas. Sebelum pergi, dengan senyum lebar, dia berkata, karena kamu mau kencan, maka sopirnya aku panggil dulu. Keluarga kami memiliki sopir yang dibayar ayahku untuk mengantar kami berdua ke sekolah. Tapi Liu Ruyan selalu memanggil sopir itu sendirian dengan berbagai cara. Setiap kali membuatku harus naik bus. Setelah selesai berkata, aku mengangkat tas dan melarikan diri. Di belakang Ji Boda, suara Liu Ruyan yang marah dan panik terdengar. Setibanya di rumah, ayahku sedang merokok sambil melamun. Aku menjatuhkan tas dan berjalan ke arahnya. Aku bertanya pada ayah, apakah Tante Liu belum kembali? Ayahku menggelengkan kepala. Lalu dia melirik ke belakangku, bertanya, Yan mana? Kenapa tidak bersama kamu? Aku duduk di samping meja makan tanpa ekspresi. Aku berkata, dia pergi kencan dengan seorang preman bernama It Makoto. Ayahku sangat terkejut. Lagi pula dulu aku selalu menutupi Liu Ruyan untuk mereka. Tidak ada yang tahu. Aku tidak ada mood untuk mengobrol. Setelah mencuci tangan, aku siap makan. Ayahku malah menghentikanku dan berkata, kenapa buru-buru? Tunggu dulu. Katakan. Dia kemudian menelepon Liu Ruyan dan ibunya. Tapi beberapa panggilan tidak diangkat. Wajahnya semakin pucat. Sebenarnya sekalipun sudah terhubung, pada dasarnya juga tidak ada gunanya. Di rumah ini, ayahku sama sekali tidak punya kedudukan. Lagi pula di mata Ibu Liu, jika dibandingkan dengan mantan suaminya, ayahku hanyalah seorang koki yang buruk. Selain bisa membuat beberapa masakan, hampir tidak ada nilai. Jadi meskipun Liu tidak menghasilkan uang, pengeluaran harian sepenuhnya bergantung pada gaji dan tabungan yang diberikan ayahku. Dia juga merasa berada bersama ayahku berarti menemaninya menanggung kesulitan. Ibu Liu pun begitu, apalagi Liu Ruyan sama sekali tidak menganggapnya penting. Jadi biasanya ayahku hanya bisa mengucapkan beberapa kalimat di depanku. Lagi pula kalau dia berkata kepada orang lain, tidak ada yang mendengarkan. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Aku bertanya, jadi, bisakah aku makan sekarang? Ayahku menyalakan rokok dengan tidak sabar berkata, kalau kamu lapar, makan dulu. Taruh sisa makanan di dapur untuk dipanaskan. Kepalaku agak sakit, jadi aku istirahat dulu. Ayahku menekan dahi sedikit. Dengan menghela napas masuk ke kamar. Aku makan dalam 3 kali. Melihat meja penuh. Hidangan mewah yang hampir tidak pernah disentuh. Berpikir selama 2 detik. Membawa piring menuju tempat sampah. Liu Ruyan pulang pada pukul 11 malam. Dia masuk ke dapur dengan langkah ringan. Membuka dan melihat. Tidak ada makanan sama sekali. Langsung marah. Dia langsung memanggil nama ayahku. Jikia, aku bertanya, memanggil apa? Aku menguap sambil mengerutkan alis dan keluar. Menyela kata-kata Liu Ruyan. Aku berkata, di tengah malam, apa ini panggilan roh? Dia menatapku dengan tidak senang dan bertanya, masakan ayahmu mana? Kenapa dapur tidak ada makanan sama sekali? Aku mengucapkan, oh, menjawab dengan tenang, sudah dibuat. Dia menanyakan sayur. Saya bilang di tempat sampah. Liu Ruyan tak percaya, membuka tempat sampah dan melihat. Ternyata semuanya ada di dalamnya. Dia menunjuk ke tempat sampah, wajah memerah, lalu bertanya, kau yang menumpahkan? Saya jawab, iya. Dia bertanya kenapa. Saya mengangkat bahu dan berkata, siapa yang tidak kembali makan saat jam makan? Kau mengira ini rumah atau restoran? Dengan wajah tenang, saya mengambil sekotak susu dari kulkas, masukkan ke microwave untuk dipanaskan, sambil menunggu, mengagumi Liu Ruyan, dengan ekspresi seolah-olah memakan lalat. Liu Ruyan marah hingga memaki keras. Jika kau tidak melakukan keji, kau akan mati. Kan, saya sudah tidak makan selama 1 hari. Kau malah menumpahkan makan malam. Detik berikutnya, saya menggerakkan kain yang terkena sabun cuci ke mulutnya. Kau sedang apa? Dia menanyai saya dengan tidak jelas. Saya tersenyum dan berkata, mulut terlalu kotor. Aku akan membersihkannya untukmu. Dengan ekspresi marah Liu Ruyan, saya membawa susu panas dengan santai ke kamar. Liu Ruyan dengan marah menarik kain itu, sambil mencuci mulutnya, sambil menatap saya dengan garang. Dia berkata, kau berani? Saya kebetulan berjalan ke pintu kamar. Mendengar itu, saya sedikit memiringkan badan. Dengan senyum acuh tak acuh, saya bertanya, lalu bagaimana? Jika memang tidak bisa, kau panggil polisi saja. Liu Ruyan tidak bisa tidur semalaman karena saya membuatnya marah. Keesokan harinya, dia memiliki 2 lingkaran hitam besar di mata. Dengan wajah muram duduk di meja makan. Dia mengeluh, telur goreng. Bukankah aku sudah bilang, duduk di sana menampakkan sikap. Ayahku mengerutkan alis, tidak berkata apa-apa. Aku berjalan ke samping meja makan dan duduk. Kecak.
Aku menjatuhkan PR yang Liu Ruyan berikan ke depannya. Kamu sendiri tidak bisa mengerjakannya. Kamu mengira ayahku itu pelayanmu. Liu Ruyan menatapku dengan tatapan dingin. Dengan nada tidak senang, dia berkata, pagi-pagi kamu sudah meledak. Aku mengangkat bahu dan berkata, ya, jadi jangan ganggu aku. Kalau tidak, aku akan meledakkanmu. Liu Ruyan tak berkata apa-apa. Melihat bahwa waktu sudah lewat, Liu Ruyan memasukkan PR ke dalam tasnya. Lalu buru-buru keluar. Dia pergi bersaing dengan saya untuk sopir. Bikin aku tertawa terbahak-bahak. Sekarang ada orang dengan 50 juta. Naik taksi masih ada uangnya. Sebelum keluar, aku melihat ayahku dengan raut wajah cemas. Aku mengolok-olok, berkata, jika aku tidak salah menebak, Nenek Liu semalam tidak pulang semalaman. Ya, ayahku terkejut, berkata, melihat wajahku yang penuh sukacita atas nasib orang lain. Ayahku agak tidak puas, membela diri, berkata, kamu anak kecil? Apa yang kau mengerti? Dia meneleponku kemarin. Katanya pergi menata rambut. Terlambat, naik taksi berbahaya. Lalu dia beristirahat di luar. Dia juga merekam video hotel untukku. Tidak masalah. Aku tertawa, berkata, video itu? Aku selalu merasa ayahku setiap hari seperti hidup dalam mimpi. Dia percaya apapun yang dikatakan Ibu Liu. Dia dengan enggan menyerahkan ponselnya. Aku hanya melirik video itu. Video itu merekam seluruh kondisi kamar hotel. Memang hanya dia sendiri. Namun sudut lemari sepatu yang terlihat jelas ada 2 pasang sepatu. Setelah sampai di kelas, semua orang secara bergantian menyerahkan PR. Aku bertanggung jawab mengumpulkan PR bahasa Inggris. Beberapa gadis di kelas menatapku dengan kasihan dan berkata, saya tidak enak badan ketika pulang tadi malam. Saya lupa mengerjakan PR. Bisa tolong bantu saya bernegosiasi dengan guru? Pura-pura menjadi korban, bersikap menyedihkan. Dulu beberapa gadis kecil itu sering memanfaatkan saya untuk berbicara. Tidak masalah, saya mengangguk. Saya lewat di samping mereka. Namun setelah pelajaran pertama selesai, mereka dipanggil ke kantor oleh guru bahasa Inggris. Bersama mereka yang dipanggil masuk juga ada Liu Ruyan. 5 menit kemudian, seorang gadis menertawakan nasib saya dan berkata, guru memintamu pergi ke kantor. Suasana di kantor tenang namun tertekan. Guru fisika dan guru bahasa Inggris tampak tidak senang. Gadis-gadis itu menundukkan kepala sambil mengusap air mata. Mereka berdiri di depan meja guru bahasa Inggris dan dimarahi. Liu Ruyan tampak marah. Saat saya masuk, dia menunjuk saya dan berkata, guru itu yang menulisnya. Guru fisika yang tua itu memang keras. Dia menatap sinis dan melemparkan sebuah buku tugas ke depan saya. Bertanya, kamu menulisnya? Ternyata di buku tugas yang kosong itu, tertulis 2 huruf besar dengan pulpen hitam, menutupi seluruh halaman. Guru fisika itu marah sampai wajahnya memerah. Liu Ruyan pun tidak kalah marah. Sepertinya dia sudah dimarahi. Saat itu saya mengingat semua hal menyedihkan dalam hidup saya. Berusaha keras agar tidak tertawa keras. Suasana di kantor sangat hening. Saya menatap kebotakan kepala tua di dalam ruangan. Dengan wajah serius, saya berkata, bukan saya yang menulisnya. Setelah kata-kata itu keluar, Liu Ruyan menunjuk hidung saya dan berteriak, dia berbohong. Saya mengerutkan alis dan berkata, saya berbohong. Liu Ruyan, kalau begitu, saya mau tanya padamu, apakah ini tugasmu? Dengan apa saya berani menulis sembarangan? Ekspresi Liu Ruyan sejenak membeku. Baru saja dia menunjuk saya dan berteriak. Dia langsung tidak bisa berkata-kata. Kan? Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Jika dia lagi mengganggu urusan dulu ketika aku diminta menulis PR untuknya, tidak akan terbongkar. Aku mengerutkan bibir, memutar kepala menatap pria tua di dalam kabut. Tatapannya tulus. Dengan kata-kata yang tulus, dia berkata, guru, dia sendiri tidak mengerjakan PR, bahkan ingin menuduhku. Anda yang begitu bijaksana dan berprinsip, pasti tidak akan tertipu olehnya. Kan? Pak tua fisika sudah mengajar selama puluhan tahun, sangat berpengalaman. Sekarang lihat aku. Lalu lihat lagi, menunduk marah. Liu Ruyan yang terdiam tanpa kata. Apalagi yang belum dimengerti? Tangannya menekan PR itu. Dia mengangkat kepala dan berkata padaku, kamu dulu pulang dulu. Baik, aku pulang. Aku berbalik dan berjalan keluar. Saat sampai di pintu, aku kebetulan mendengar pria tua di dalam rumah berteriak dengan amarah. Liu Ruyan, besok panggil orang tuamu datang. Mendengar itu, aku secara refleks mengangkat alis. Kembali ke kelas, tidak lama kemudian, Liu Ruyan kembali dengan PR di tangan. Dengan wajah muram, dia melemparkan PR itu ke mejaku. Dengan nada kesal, dia menanya, Ji Boda, apa kamu gila? Sebagai bintang sekolah, begitu dia muncul, teman-teman sekeliling langsung berkumpul. Aku mengusap daguku dan berkata, gila. Liu Ruyan terkejut sejenak, menggigit bibir. Dia menjawab, baik, kalau begitu, tunggu saja aku. Kamu pasti akan mati. Setelah selesai mengoceh, dia mau pergi. Aku malah tiba-tiba berdiri, menariknya dengan kuat, menekannya ke meja dan kursi di depanku. Melihatnya dari atas, semua terjadi terlalu cepat. Orang-orang yang menonton belum sempat bereaksi. Lalu mereka melihat aku menaruh penjepit Liu Ruyan di antara kursi dan diriku. Wah wah wah, teman-teman sekelas langsung bersemangat dan mulai mengolok-olok. Aku malah berbicara pelan di tengah teriakan mereka. Dengan volume yang pas, aku berkata, jangan tunggu lagi. Ada apa sih? Kamu bisa melakukannya sekarang. Liu Ruyan terkejut sejenak. Aku melepaskannya. Dengan suara dingin, aku mengancam. Kalau mau menggoyang orang, lakukan sekarang. Tapi aku jelek. Ngomong-ngomong dulu, gila yang gila tidak melanggar hukum, tidak takut mati. Kamu bisa coba saja. Liu Ruyan tidak lagi menjadi pengagum setia. Berita ini menyebar seperti angin ke seluruh sekolah.
Saat sore, aku menagih kembali jaket seragamku dari beberapa preman kemarin. Mungkin karena penampilanku 2 hari terakhir terlalu garang. Mereka menunduk ketika melihatku, tapi mereka tidak menyulitkanku. Bel pulang sekolah baru saja berbunyi. Liu Ruyan mengangkat tasnya dan keluar dari kelas. Aku berjalan pelan-pelan ke pintu gerbang sekolah. Tidak mengherankan, supir lagi dipanggil pergi olehnya. Aku memutar mata. Aku mengangkat tangan menghentikan sebuah taksi. Katakanlah aku pergi ke agen properti Heng Tian. Agen properti Heng Tian adalah agen properti terbesar di kota ini. Aku masuk ke meja resepsionis di aula. Mereka menyambut dan bertanya, "Hai, apakah kamu mencari seseorang?" Aku tidak menjawab. Aku menggelengkan kepala dan berkata, "Aku ingin membeli rumah." Resepsionis terkejut dan bertanya kebingungan, "Apakah kamu sudah dewasa?" Aku mengeluarkan KTP dan berkata, "Aku ingin membeli di Fumin Garden." Sebelum datang, aku bahkan pergi khusus ke bank di sebelah agen properti, mengecek saldo 50 juta di kartu. Tidak ada satu sen pun yang kurang. Agar tidak ada mimpi buruk di malam panjang, lebih baik mengubah uang ini menjadi aset tetapku. Resepsionis segera menelepon agen properti. Agen itu mengeluarkan dokumen dengan sangat detail. Dia memperkenalkan saya pada Fumin Garden. Dia juga mengajak saya melihat rumahnya. Fumin Garden adalah kompleks perumahan dengan lingkungan yang cukup baik di kota ini. Harganya berada di kisaran menengah ke atas. Dengan 500, Anda bisa membeli lantai yang cukup bagus. Selain itu, rumahnya sudah jadi, tinggal bawa koper masuk. Alasan saya tahu tempat ini, karena dulu saya pernah mendengar ayah dan ibu tiri saya membahasnya. Mereka bilang setelah menabung cukup, akan beli rumah di sini. Selama bertahun-tahun itu terasa menyesakan. Ibu Liu menetap di Nancheng. Saat menikah dengan ayah saya, dia memberi syarat kalau ingin menikahinya, harus menjual rumah lama untuk berkembang di sini. Tapi harga rumah di Nancheng terlalu tinggi. Ayah saya tidak punya cukup tabungan untuk beli rumah di sini. Hanya bisa terus tinggal di rumah yang ditinggalkan mantan suami Ibu Liu. Jadi meskipun ayah saya menyerahkan gaji bulanan dan beberapa ratus ribu properti, semuanya diserahkan. Setiap kali berdebat, Liu masih menggunakan hal itu untuk memanggilnya pemalas yang hidup dari orang lain. Karena itu, bisa menetap di sini adalah sumber motivasi ayah saya selama bertahun-tahun berjuang. Setelah saya melihat rumah itu, saya cepat menyepakati dengan agen, menyiapkan akhir pekan untuk menandatangani kontrak. Saat kembali ke rumah, sudah jam 6 sore. Saya membuka pintu dan mendengar pertengkaran sengit di dalam. Saya menukar sepatu dengan wajah tanpa ekspresi. Masuk rumah, melirik sekilas secara santai, menemukan ibu tiri dengan riasan tebal bersandar di sofa. Ekspresinya sangat tidak sabar. Ayah mencondongkan tubuh sambil merokok. Wajahnya penuh kerutan duka. Liu Ruyan duduk di samping sambil memegang ponsel. Tampak seperti tidak peduli. Melihat saya masuk, dia melontarkan mata putih ke arahku dengan nada tidak hormat. Ibu tiri membuka mulut sambil mengerutkan alis. Menanyai ayah saya, "Sepanjang hari hanya tahu merokok, merokok, merokok. Suatu hari nanti kamu akan mati karena merokok. Uangmu tidak banyak yang kamu dapat, tapi kesalahanmu banyak. Benar-benar tiang atas tidak lurus, tiang bawah pun bengkok. Kamu benar-benar membesarkan anak yang baik, lalu menikahkannya denganmu." Aku merasa sial. Ayahku menggigit giginya dan berkata, "Menyalahkan anakku ada gunanya apa? Apa hubungannya ini dengan dia?" Ada juga Ruyan. Dia tidak pernah memberitahu saya apapun tentang urusannya di sekolah. Saya bahkan tidak tahu keadaannya. Kalau saya bisa mengurusi itu, dia tidak akan sampai mengalami hal ini. Ibu tiri menjawab dengan tajam, "Bukankah seharusnya menyalahkan anakmu?" Ibu tiri mengangkat kepala, melirik saya, lalu berkata dengan suara dingin, "Kamu akhirnya kembali." Saya meletakkan tas sekolah. Dengan ekspresi dingin, dia berkata, "HM, ada apa?" Ibu tiri mendengus dingin dan berkata, "Ada apa? Kamu bilang, hari ini kamu membuat Liu Ruyan dipanggil orang tuanya di sekolah. Guru memanggil saya untuk pergi besok. Kamu pikir orang siapa yang disalahkan?" Saya tertawa kecil. Saya bilang, "Bagaimanapun, yang disalahkan bukan orang saya. Liu Ruyan melarang saya mengatakan di sekolah bahwa saya adalah kakaknya. Apa hubungannya ini dengan saya?" Dia berkata, "Saya sudah mendengar Ruyan katakan, jika saat itu kamu mengakui bahwa kamu menulisnya, apakah masih akan ada begitu banyak masalah?" Saya tersenyum dan berkata, "Jika saat itu saya mengakui bahwa saya menulisnya, sekarang yang dipanggil orang tuanya adalah ayah saya." Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Itu memang tulisanmu." Saya dengan acuh tak acuh berkata, "Itu saya yang menulis. Kalau tidak, kamu biarkan polisi menangkap saya." Saya tidak mengalah. Dengan senyum lelucon, saya menatap ibu tiri yang semakin menekan. Alisnya mengerut dalam. Dia menatap saya dengan sedikit terkejut. Saya tahu apa yang dia tahan. Dia sering mengeluh di rumah, bukan hanya sekali atau dua kali. Dulu, baik ayah saya maupun saya selalu menahan diam, seperti menolak hari ini. Dia tidak pernah ada detak kuat di dada ibu tiri. Menyadari tidak bisa mengalahkan, saya menoleh dan menatap ayah saya, berkata, "Lihatlah anak baik yang kau dididik." Ayah saya memadamkan rokoknya. Dengan berpikir, dia menatap saya dan berkata, "Apa yang dikatakan Jiboda memang tidak salah." Ibu tiri marah sampai duduk tegak. Dengan histeris dia berkata, "Kau memang memiliki sikap seperti ini." Dia menunjuk ayahku sambil berteriak, "Bersamamu, aku mengharapkan apa darimu? Aku bekerja keras mengurus rumah, mengasuh anak, menemanimu menanggung penderitaan selama bertahun-tahun. Tapi kalian, satu atau dua orang saja, selalu tahu cara membuatku kesal. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini." Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri, mengambil tas, dan berjalan ke pintu. Dia mendorongku, lalu berkata, "Kapan kamu akan menyadari kesalahanmu? Aku akan kembali." Kemudian terdengar suara pintu dibanting keras. Kamar kembali sunyi.
Ayahku menahan dahi sambil terus menghela napas. Liu Ruyan bangun. Aku tidak lagi membuka Xiao Hongshu. Dia berdiri menentang aku dan bintang sapu yang tirani. Itu adalah mantra kutukannya terhadap kami. Sebenarnya cerita antara ibunya dan ayahku cukup rumit. Mereka berdua dulunya adalah teman masa kecil dari desa yang sama. Ibu Liu malah bersekutu dengan orang kaya dan meninggalkan ayahku. Kemudian mereka masing-masing menikah. Ibuku meninggal sejak dini. Ayahku selalu berperan sebagai ayah dan ibu, merawatku hingga dewasa. Sedangkan ayah Liu Ruyan memiliki selir yang dibiayai di luar. Dia memiliki seorang anak laki-laki. Lalu ia bercerai dengan ibu Liu. Mereka bertemu kembali setelah bertahun-tahun. Mereka membentuk keluarga baru. Itulah sebabnya Liu Ruyan selalu merasa bahwa ketidakberuntungannya karena masyarakat ini terlalu memihak pria. Jika dulu kami hanya mendengarnya, itu sudah berlalu. Namun sikap ibunya yang seperti mati membuatku semakin marah. Akalku yang tersisa pun runtuh. Aku dingin mengangkat kepala dan berkata, "Kau bilang apa?" Liu Ruyan belum menyadari betapa seriusnya masalah ini. Dia mendengus dingin lalu berkata, "Aku berkata, kalian berdua, ayah dan anak, adalah bintang sapu. Kau seperti ayahmu, juga seorang yang hidup dari orang lain. Masih begitu tidak tahu. Kalau bukan karena ibuku, kau dan ayahmu sudah lama tidur di jalan. Berani menentang ibuku." Dia malah membuatnya marah dan pergi. Dia terus-menerus bicara. Semakin dia bicara, semakin bersemangat. Alis ayahku semakin berkerut dalam. Dia membuka mulut sedikit, tapi tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Aku mengangguk. Dengan tenang masuk ke dapur. Saat keluar lagi, ada sebilah pisau dapur di tangannya. Bilah pisau berkilau, memancarkan cahaya perak. Aku berkata kepada Liu Ruyan, "Ayo, ayo, ayo." Kata-kata tadi, ulangi lagi untukku. Liu Ruyan menolak berbicara. Aku bangun tengah malam untuk minum air. Melihat pintu kamar ayahku setengah terbuka. Ada suara di dalam. Dia belum tidur. Aku melangkah ke sana. Tidak ada sedikit pun mengintip. Itu bukan pemahaman yang tepat. Ayahku sedang menelepon ibu tirinya. Sayangnya, dia sudah menelpon beberapa kali. Tidak ada yang mengangkat. Bahkan di akhir panggilan, teleponnya dimatikan. Setelah menutup pintu, aku berpikir selama 2 detik, lalu kembali ke kamar. Aku menelepon agen properti. Mereka belum istirahat. Aku langsung berkata, aku berubah pikiran. Besok sore kita bisa menandatangani kontrak. Ibu tiri akan datang ke sekolah besok. Seakan-akan dia melihatku tapi tidak melihat. Tidak hanya itu, aku dengan tajam memperhatikan bahwa dia mengganti gaun. Semalam dia tidak pulang sama sekali. Hari ini dia malah mengganti pakaian. Setelah pulang sekolah, aku naik mobil agen properti menuju kantor. Proses penandatanganan kontrak berjalan lancar. Mereka melihat aku sebagai pelajar. Mereka memberi saya diskon besar. Setelah membeli rumah, aku meminta agen menemaniku melihat rumah itu. Membuat daftar. Biarkan dia membeli untuk saya sisa perabotan dan kebutuhan. Setelah semuanya akhirnya selesai, dia mengundang saya makan. Tempatnya dipilih di hotel tempat ibu tiri menginap saat makan. Agen properti berkomentar, "Masih muda tapi sudah begitu berbakat. Masa depan menjanjikan." Saya tersenyum mengangguk. Tatapan acuh, namun tetap menatap pintu hotel dengan tajam. Saat kami hampir selesai makan, saya akhirnya melihat sosok yang familiar itu. Dalam sekejap, saya melihat tatapan agen menjadi sangat hangat. Saya berkata, "Ada hal yang saya butuhkan bantuanmu." Agen terlihat kebingungan. Saya berkata kepada agen, "Membeli rumah adalah ide orang tua saya. Mereka sekarang berada di hotel, menunggu agen datang." Agen menampilkan senyum menawan, menanyakan kamar mana. Saya bilang saya lupa. Mungkin tanya resepsionis. Jadi saya minta dia mengeluarkan kartu nama dan mengeluarkan dokumen yang sudah disiapkan. Setelah menjelaskan, resepsionis akhirnya setuju mengeluarkan kartu kunci serbaguna untuk membawa kami ke sana. Saya menghentikannya, bilang tidak terburu-buru, belum waktunya. Resepsionis menyapa dengan ramah. Saya berpindah ke samping, mengeluarkan ponsel dan mulai menelepon. Berkata, "Tante paman kedua, untuk saya, Ji Boda. Orang tua saya bilang mengundang kalian makan di Hotel Wansheng. Sekarang kalian cepat datang ya. Tante kecil, terakhir Anda minta ayah saya membantu membeli barang. Dia sudah membelinya. Meminta Anda datang ke Hotel Wansheng sekarang. Urusan sepupu tante keenam masuk SMA sudah selesai dibicarakan. Orang tua saya mengundang hari ini. Meminta Anda membawa seluruh keluarga ke Hotel Wansheng. Guru ada di sini." Ya. Seluruh keluarga datang. Setelah menutup telepon, aku menghela napas panjang. Semua kerabat ini adalah orang dari pihak ibu tiri. Di grup keluarga semua sudah mencatat nomor telepon. Aku memilih beberapa orang yang biasanya suka berbicara di grup. Aku menelepon satu persatu. Kebanyakan orang dari keluarga ibu tiri berada di pusat kota. Setelah menerima telepon, mereka segera tiba di hotel. Dengan meriah, puluhan orang mengelilingi saya. "Bukankah kamu bilang orang tuamu mencari kami?" "Iya." "Mereka di mana?" Aku tersenyum pada mereka dan berkata, "Mereka ada di dalam kamar. Tunggu kalian. Ikut aku." Saat kembali, di belakangku ada puluhan kerabat. Resepsionis dan agen terkejut. Mereka semakin tidak meragukan kebenaran kata-kataku tadi. Lagi pula semua kerabat keluargaku ada di sini. Resepsionis membawa kami ke lantai 3 dengan kartu kunci. Berhenti di depan sebuah kamar. Aku berdiri di barisan kedua. Diam-diam mengaktifkan fungsi siaran langsung di ponsel. Kartu kunci ditempelkan pada pintu. Dengan suara klik, pintu terbuka. Bibi keenam memimpin. Yang paling mendesak adalah yang mengantar cucu laki-lakiku ke sekolah. Membiarkanku masuk dulu. Setelah berkata,
Dia mengangkat lehernya sambil masuk ke kamar, sambil berteriak keras. "Di mana kalian?" Kerabat lainnya mengikutinya. Dengan meriah masuk ke kamar. Suasana ramai. Meskipun begitu, namun tidak dapat menutupi kegaduhan yang lebih besar di kamar tidur. Suara tertawa dan menangis terdengar di telinga semua orang. Pada awalnya mereka tidak curiga. Hanya agen yang mengerutkan kening. Tiba-tiba menyadari. Bibi keenam mendengar kegaduhan di kamar tidur. Langsung pergi ke sana. Tangan kering menempel pada gagang pintu. Agen melihat itu berusaha menghentikannya. Kata, "Itu tidak terhalang." Sambil nenek tante keenam membuka pintu kamar dengan tergesa-gesa. Adegan yang membuat mata terbakar terungkap di dalam ruangan bagi semua orang. Dua sosok putih bersih tumpang tindih. Masuk ke pandangan semua orang. Dan juga di layar ponsel saya. Setelah 3 detik, teriakan memekakan seluruh ruangan. Ibu tiri di dalam ruangan berteriak. Nenek tante keenam di luar juga berteriak. Tidak tahu. Kupikir nenek tante keenam tertangkap berzina. Saya melihat jumlah penonton di siaran langsung tiba-tiba melonjak menjadi beberapa ribu. Mengangkat ponsel sedikit lebih tinggi. Dengan suara keras berkata, Bro, saya sedang memegang bahu ibu tiri saya. Buat yang suka, bro, beri like, follow, kirim hadiah, ayo." Semua orang terdiam. Seiring teriakan kacau terdengar. Ibu tiri akhirnya sadar kembali. Dia dengan cepat melilitkan selimut. Kekasih pria itu dengan cepat mengenakan pakaian dan celana, sambil mengusir kami keluar. Pria itu marah berkata, "Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Keluar cepat." "Tapi bagaimana mungkin aku pergi begitu saja?" Saya menyiapkan ponsel dengan baik, agar dapat merekam gambar. Detik berikutnya, saya berteriak keras. Dengan keras menendang bagian vital pria itu. Wajahnya berubah warna, langsung berlutut di tanah. Kesakitan sehingga berguling di tanah. Lalu saya melompat ke atas tempat tidur, akan menarik selimut terbuka, membiarkan ibu tiri terlihat oleh semua orang. Saya marah berkata, "Kau malah selingkuh di belakang ayahku, di bawah gangguanku." Dia terpaksa sambil berebut selimut dengan saya. Sambil saya menamparnya dengan keras. Ibu tiri memerah wajahnya. Dengan histeris berkata, "Kau gila. Keluar dari sini. Pergi." "Aku kembali? Aku tidak akan pergi. Hari ini aku akan mengganti ayahku untuk memberi pelajaran kepadamu. Aku akan bertindak sangat kejam." Ibu tiri sambil menutupi tubuhnya dengan sprei, sambil menghindari seranganku. Tak sempat mengatasi semuanya. Tubuhnya penuh luka. Setelah semua kerabat terkejut, mereka cepat-cepat datang menahan aku. Aku memanfaatkan kekacauan itu untuk melonggarkan tangan dan kaki mereka. Semuanya terpaksa beralih ke ibu tiri. Seketika seluruh ruangan menjadi kacau bak perang besar. Resepsionis kembali sadar, segera melaporkan ke polisi. 15 menit kemudian, ibu tiri seluruh tubuhnya terluka. Pakaiannya tak menutupi tubuh, tampak seperti dipukuli beramai-ramai. Kami semua berdiri di kantor polisi. Ibu tiri menangis terisak masuk ke pelukan pria itu. Saat dia menoleh ke arahku, ekspresinya gelap, membawa awan kelam seolah badai akan datang. Polisi masuk kembali. Di belakangnya, ayahku yang wajahnya pucat dan Liu Ruyan yang terkejut. Saat ayahku masuk, dia tampak bingung. Jelas dia berada dalam keadaan kebingungan total. Namun ketika dia melihat ibu tiri dipeluk pria itu, apalagi yang belum dimengerti, tidak disangka sampai saat ini. Tanpa menunggu ayahku bicara, ibu tiri malah melemparkan diri. Sambil menunjuk hidung ayahku, dia memarahi. "Lihatlah, anak baik yang kau asuh." Ayahku menggigit giginya, lalu dengan khawatir menanyakan padaku, "Kamu tidak apa-apa, kan?" Aku menggelengkan kepala. Ibu tiri memotong pembicaraan kami. Dia berkata, "Anak kelinci kecil ini tentu tidak apa-apa. Yang ada masalah adalah aku. Aku sudah berusaha keras merawatnya. Namun dia malah menyerangku. Di usia muda sudah tidak belajar menjadi baik, malah mengintai. Aku bahkan menipu hotel dan begitu banyak kerabat dengan niat yang begitu jahat." Saat berkata begitu, suaranya tiba-tiba tercekik. Dia menangis sambil berkata, "Saudara polisi, dia memukul orang di tempat umum. Anda harus menghukumnya dengan tegas." Saya tidak memperhatikannya, membalikkan mata, berbalik dan berkata kepada polisi, "Saya melaporkan dia melakukan prostitusi." Ibu tiri terlihat kebingungan. Suaranya sangat tajam. "Kamu ngomong ngawur. Saya adalah wanita yang terhormat. Bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu?" Saudara polisi, jangan percaya padanya. Saya mengucapkan, menatap pria itu dan berkata, "Bukan prostitusi, itu berarti pemaksaan." Pria itu marah karena malu. Dengan leher tegang, dia berargumen licik. "Kita bisa memeriksa rekaman CCTV. Dia yang masuk kamar bersama saya secara sukarela." Liu Ruyan berkata, "Masuk kamar secara sukarela tidak berarti setuju." Ibu tiri tak berkata apa-apa. Tentu saja dia tidak mungkin menuduh pria itu memaksa. Maka dia dengan wajah merah buru-buru berkata, "Saya setuju." Saya mengangguk, lalu menanyakan persetujuannya. "Kalian sudah berpacaran?" Ibu tiri tak berkata apa-apa. Dia berada dalam situasi sulit. Jika dia mengaku, itu berarti selingkuh. Jika dia tidak mengaku, itu berarti melanggar hukum. Saya tidak memberi dia waktu untuk berpikir, lalu melanjutkan, "Tidak berpacaran dan belum menikah, namun secara sukarela menyewa kamar hotel, bukan prostitusi." "Lalu apa?" "Berjualan di belakang suami, melakukan hal yang sangat melanggar norma publik. Bahkan jika saya memukul orang, itu tetap demi keadilan, menghilangkan bahaya bagi rakyat. Bagaimanapun, saya tetap benar." Wajah ibu tiri langsung tampak bersih dan berseri. Liu Ruyan melihatnya, mengerutkan alis dan menuduh saya, "Kamu dan ayahmu memang serigala putih yang tidak akrab. Ibuku memberi kalian makan, memberi kalian tempat tinggal, tapi kalian membalas kami seperti ini." Begitu kata itu keluar, ayahku tangannya gemetar karena marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Makanan yang aku buat malah diberi makan anjing. Setelah aku menikah dengan ibumu, apakah ibumu pernah memasak satu kali? Bagaimana lagi aku harus membalas? Setiap sen yang aku dapatkan aku serahkan kepada ibumu. Aku tidak bersalah kepada kalian berdua. Justru kalianlah." Aku benar-benar tidak tahan mendengarnya. Pernyataan yang begitu sok dramatis ini langsung mengangkat tangan.
tangan, memotongnya. Kepada Liu Ruyan berkata, aku dan ayahku adalah serigala putih yang tidak akrab. Lalu ibumu, yang menjadi penampil jalanan dan dibesarkan oleh penampil jalanan, kalau diceritakan, siapa yang lebih memalukan? Kamu. Liu Ruyan dan ibunya memerah karena marah. Polisi akhirnya tidak tahan lagi, bilang, jangan berkelahi lagi. Semua orang bekerja sama dengan penyelidikan kami. Aku bertindak dengan benar. Duduk tegak. Aku berkata, baiklah, saya akan bekerja sama. Aku pasti akan bekerja sama dengan baik. Setelah selesai membuat catatan, sudah larut malam. Kami sekumpulan orang keluar dari kantor polisi. Angin dingin berhembus. Semua orang menjadi lebih tenang. Liu, seseorang, berpelukan dengan pria bernama Da Zhuang, memberi tatapan dingin kepada ayahku. Sampai saat ini, kedua belah pihak kami sudah berseteru. Liu memegang tangan pria itu. Dengan rasa jijik, ia berkata kepada ayahku, besok akan mengurus perceraian. Aku dan kamu tidak bisa hidup bersama satu hari pun lagi. Setelah perceraian, segera pindah keluar dari rumahku. Setelah selesai berbicara, mereka pergi dengan marah. Sebelum pergi, Liu Ruyan melirikku dengan tajam. Dengan menggerutu, berkata, benar-benar pantas, kalian sudah bercerai. Tidak ada tempat untuk tinggal sekalipun. Sekarang benar-benar jadi seperti anjing tak berumah. Mari pergi mengembara di jalanan. Ayahku menghela napas, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun untungnya, sebelumnya dia sangat menyayangi ibu Liu. Tapi setelah mengalami semua ini, dia akhirnya sadar. Di dalam taksi, dia menepukku dengan menghibur. Tatapannya menjadi semakin jernih. Dia berkata, aku dulu pikir selama kita tulus memperlakukan wanita dengan baik, maka mereka akan membalas dengan tulus. Tidak meninggalkan, tidak mengabaikan. Tapi sampai sekarang aku baru mengerti bahwa itu hanya menipu diri sendiri. Aku juga pernah berpikir bahwa memiliki rasa tanggung jawab dan keberanian menjaga keluarga, takut pada istri, menahan pukulan dan cercaan adalah kualitas yang seharusnya dimiliki pria baik. Namun sekarang tampaknya, semua, rasa tanggung jawab yang hanya ditujukan pada pria dan nasihat moral dari masyarakat akan menjadikan orang sebagai alat murah. Aku menggaruk kepalaku kebingungan. Berjalanlah, kamu boleh mengerti sesukamu. Siapa yang menyuruhmu menjadi ayahku? Ayahku mengangguk dan berkata, pernikahan harus diakhiri. Uang juga harus dikembalikan. Tapi semua itu memakan waktu. Kami di pusat kota tidak punya rumah. Jadi kami hanya bisa menyusahkanmu untuk tinggal di asrama bersama saya dulu. Aku mengerutkan bibir, lalu tiba-tiba tertawa. Aku berkata tidak apa-apa. Setelah selesai, aku berkata kepada sopir, Pak, tolong pergi ke Taman Fumin. Di depan pintu 601 Taman Fumin, agen properti menyambut para pekerja dengan antusias. Mereka memindahkan perabot baru yang kupasang ke dalam. Aku muncul bersama ayahku. Agen properti langsung menyambut kami dengan hangat. Bapak Ji, kamu sudah datang. Lihat, semua barang sudah tiba. Apakah masih ada yang perlu ditambahkan? Setelah kata-katanya selesai, di wajah ayahku muncul tanda tanya perlahan. Aku menarik ayahku masuk dengan semangat. Dad, mulai sekarang kita akan tinggal di sini. Ayahku berkata dengan rasa tidak percaya. Rumah ini kamu beli. Aku mengangguk. Dia bertanya dengan kebingungan. Dari mana uangmu? Lalu aku memberitahunya tentang hal menjual moral. Setelah mendengarnya, dia tampak dengan ekspresi yang rumit. Terus menilai aku. Dia bertanya, kamu tidak apa-apa, kan? Aku hampir tertawa. Aku berkata, apa yang bisa aku miliki? Ayahku tampak seperti sedang dalam mimpi. Dia berkata, ini bukan jumlah kecil. Benarkah ini dapat diandalkan? Tidak ada jebakan, kan? Aku tersenyum dan berkata, justru karena itu, aku membeli rumah. Namaku tertera di sertifikat properti. Bahkan jika dia datang menagih uang dariku, itu tidak akan mudah didapat. Lagi pula rumah itu sudah dibeli. Kita tinggal dulu. Hal-hal selanjutnya nanti dibicarakan nanti. Ayahku ragu sejenak. Dia mengangguk dan berkata, baiklah. Segera kegembiraan atas rumah baru mengalahkan kekhawatirannya. Ayahku tidak lagi mengangkat masalah menjual moral. Hari berikutnya adalah Sabtu. Aku menemani ayahku untuk mengurus perceraian dengan Liu. Mungkin karena kegembiraan kembali bersanding dengan orang kaya. Atau mungkin takut kami menempuh jalur hukum untuk menuntutnya, yang akan membuatnya kehilangan lebih banyak. Dia tetap mengembalikan kartu bank kepadaku. Tapi dia berkata sambil berdiri di tepi jurang moral. Jika kamu benar-benar pernah mencintaiku, bagaimana mungkin kamu mengambil kembali sesuatu yang sudah diberikan? Pikirkan baik-baik. Jika kamu mengambilnya, aku tidak akan memberi kesempatan untuk kembali lagi. Setelah mereka menikah, meskipun mereka tinggal di rumah ibu tiri, tetapi banyak perabotan dan peralatan rumah tangga dibeli dengan uang ayahku. Dengan prinsip tidak memberi mereka 1 sen pun. Aku bahkan mengemas toilet dan membawanya pergi. Selain itu setengah botol pembersih toilet di kamar mandi. Karena barangnya khusus, aku tidak menaruhnya bersama barang lain, namun malah menggantungnya secara sembarangan di tangan. Siapa sangka, begitu sampai di pintu, aku langsung mendengar kata-kata tak malu dari ibu tiri itu. Ayahku menatap dengan mata marah yang melotot. Wajahnya memerah, lehernya tebal, sedang hendak memarahinya. Detik berikutnya aku berlari keluar dari rumah dan berteriak, ayah, geser. Ayahku secara refleks mundur beberapa langkah. Ibu tiri mendengar suara itu, mengerutkan alis. Dia berbalik, hendak membuka mulut untuk memarahi aku. Setengah botol pembersih toilet turun dari atas. Air di dalamnya mengalir tanpa sisa. Seluruhnya menyiram tubuhnya. Sementara itu, aku mengeluarkan sikat toilet sambil menusuknya dengan sikat. Sambil berteriak keras, bau kotoran melimpah. Aku akan cuci kamu. Ibu tiri tak bersuara. Dia akhirnya meledak. Tidak tahan lagi. Dengan kecepatan tercepat seumur hidupnya, dia mengurus perceraian dengan ayahku. Dan dia sendiri juga berhasil dibuat marah sampai masuk rumah sakit oleh kami. Angin dingin di jalan berhembus. Aku dan ayahku saling menatap. Dia bertanya, mau kemana sekarang? Aku jawab,
Makan hotpot saja. Hari yang begitu indah tentu harus dirayakan dengan baik. Jadi setengah jam kemudian, saat Liu Ruyan dan sahabat-sahabat baiknya tertawa sambil masuk ke restoran hotpot, yang mereka lihat adalah perut yang terbuka lebar. Makan sepuasnya. Aku dan ayahku, Liu Ruyan, berhenti sejenak. Mereka menatap kami dengan terkejut. Ayahku juga melihat. Dia bahkan mengangkat tangan dan melambaikan salam kepadanya. Ternyata Liu Ruyan mengangkat dagunya, seolah-olah tidak melihat. Melewati kami. Dia pura-pura tidak melihat. Tidak berarti sahabatnya tidak melihat bahwa kelompok gadis ini tidak berpikir. Seseorang berkata dengan nada sinis, Yan Yan ayah Jiboda sedang menyapamu. Gadis lain menanggapi, wah, ayahnya sudah kenal Yan Yan. Jelas Jiboda sering menyebutmu kepada ayahnya. Ada lagi perempuan menutup mulutnya sambil tertawa berkata, orang itu, Yan Yan? Sama sekali tidak memperhatikannya. Dia sangat pandai menjilat. Seluruh keluarga sudah mengenal Yan Yan. Ini maksudnya mau melamar ke rumah. Sayangnya lelucon ini tidak tepat waktunya. Melihat wajah Liu Ruyan semakin tampak tidak enak. Ayahku berbicara kepada Liu Ruyan seolah tidak ada orang lain. Meskipun aku dan ibumu sudah bercerai, aku juga tidak berhak mengurusi kamu lagi. Tapi ibumu sekarang di rumah sakit. Kamu tidak pergi menemuinya. Pantat Liu Ruyan tampak seperti terbakar. Bangunlah, tertulis di wajahnya. Sudah selesai? Hubungan kami tidak bisa disembunyikan lagi. Para perempuan di sebelah terkejut luar biasa. Seseorang berkata sesuatu. Aku mendengar apa? Ayah Jiboda dan Ibu Liu Ruyan. Mereka berdua tidak mungkin memiliki hubungan seperti yang kupikir. Kan? Liu Ruyan saat ini tidak sempat menjelaskan. Langsung melangkah. Bergegas datang. Memandangku dengan tajam berkata. Apa yang kalian lakukan pada ibuku? Aku mencelupkan sepotong tripe di dalam panci. Sambil makan, dia berkata. Siapa yang tahu? Ya, ditusuk 2 kali. Langsung masuk rumah sakit. Kalau kamu mau menemuinya, cepatlah. Kalau tidak, nanti semuanya akan sembuh dengan sendirinya. Liu Ruyan menggigit bibirnya. Dengan nada tidak senang, dia menanyakan kepadaku. Apa maksudnya ditusuk 2 kali? Aku meliriknya dengan ekspresi yang rumit. Di depan matanya, aku mengambil sikat toilet dari samping. Dengan semangat ingin mencoba, berkata, mau coba ini tidak? Liu Ruyan menolak untuk mencoba. Liu Ruyan pergi dengan marah. Lagi melihatnya. Itu hari Senin. Pertama masuk sekolah. Kami berdua memiliki hubungan saudara kandung. Juga mengungkap teman sekelas yang dulu penuh permusuhan terhadapku. Pertama kali menatapku dengan tatapan yang rumit dan penuh rayuan. Seseorang berkata, Jiboda dulu mengirim barang kepada Liu Ruyan. Ternyata semua itu perintah dari keluarga. Ada orang lain berkata, jadi kami semua salah paham padanya. Tapi mengapa Liu Ruyan tidak menjelaskan? Ada lagi yang bilang, siapa yang tahu, mungkin dia menikmati perasaan dikejar oleh orang yang terlalu menempel. Orang lain kembali dan berkata padaku, dengan kondisi Jiboda, tidak perlu menjadi orang yang terlalu menempel. Kamu tidak mengatakan begitu terakhir kali. Namun berita tentang ayahku dan ibunya bercerai juga menyebar cepat. Teman sekelas memandang kami dengan tatapan berombak. Tapi kami tidak sempat menanggapi. Karena ibu tiri memang sakit. Tubuhnya sebenarnya selalu tidak begitu sehat. Kali ini aku meninggalkannya. Dia berbaring di tempat tidur sakit selama seminggu penuh. Sementara pria kaya yang bersamanya, pada hari kedua setelah dia dirawat, langsung meninggalkan kota ini pada malam hari. Mungkin karena orang pergi, teh menjadi dingin. Ibu tiri merasa sangat kesepian. Tiba-tiba dia mulai merindukan kebaikan ayahku. Jadi setelah keluar rumah sakit, hal pertama yang dia lakukan adalah mencari ayahku untuk mengeluh. Berpura-pura menyedihkan. Ayahku sekarang benar-benar luar biasa. Bahkan bisa dibilang dia agak berlebihan. Setiap hari memegang buku Warren Farrell. Mempelajari dengan serius. Telepon yang diterima dari ibu tiri. Dia tidak mengangkat satupun. Bahkan jika dia mengangkat telepon, kalau itu perempuan, langsung diblokir. Begitulah. Berkelanjutan hampir sebulan. Akhirnya dia tertangkap. Pertemuan orang tua akhir semester. Dia menghentikan aku dan ayahku di pintu masuk sekolah. Ibu tiri dengan sungguh-sungguh menatap aku dan ayahku, lalu berkata, sekarang aku baru sadar, kamu adalah yang terbaik untukku. Mari kita kembali bersama. Ayo hidup bahagia bersama. Oke. Ayahku berdiri di pinggir jalan menunggu taksi, lalu memanggilnya. Tolong beri ruang, kata ibu tiri dengan suara serak. Dengan gaji lebih dari 10.000 per bulan, kalian pasti masih menyewa rumah sekarang. Dulu aku bilang kamu hidup dari orang lain itu hanya omongan kosong. Kamu juga tahu aku orang yang cukup emosional. Sebenarnya aku tidak begitu memikirkannya. Aku tidak pernah keberatan kalau kamu tinggal di tempatku. Selama kamu bersedia menyerahkan gajimu, kita anggap saja hal-hal lama tidak pernah terjadi. Bagaimana? Setuju. Ayahku kembali mengeksploitasi pria untuk memberi nafkah pada wanita. Tentu saja kamu tidak keberatan. Kalau soal hidup dari orang lain, ya tetap hidup dari orang lain. Ada apa dengan itu? Kita harus memikul apa yang disebut tanggung jawab peran laki-laki. Baru bisa disebut sebagai ucapan yang terdengar seperti pria. Tidak berpengaruh bagiku. Aku tidak keberatan hidup dari orang lain. Tapi pertama-tama aku harus benar-benar mendapatkannya. Ibu tiri menatapku dengan bingung. Mobilnya datang. Ibu tiri menarikku dengan kuat dan berkata, kamu juga nasihati ayahmu. Kalau tidak, dengan kondisi tempat tinggalmu sekarang, bagaimana kamu bisa belajar dengan baik? Aku menutup pintu dengan wajah tanpa ekspresi. Ternyata ibu tiri masih belum menyerah. Menahan sebuah mobil, mengikuti kami dari belakang. 2 mobil melewati jalan yang ramai. Akhirnya berhenti di depan gerbang kompleks perumahan Fumin Garden. Ibu tiri membuka mata lebar dan mengejar. Dia bertanya, kalian datang ke sini untuk apa? Aku berjalan ke dalam kompleks, berhenti di pintu dan berkata, tentu saja pulang ke rumah. Dia berkata dengan tidak percaya, kalian tinggal di sini. Aku kembali.
Dia terkejut. Bagaimana mungkin ayahmu tiap bulan 14.000 yuan? Bagaimana bisa tinggal di Fuming Garden? Kalian pasti menipu aku demi muka dan menimbulkan masalah. Ekspresinya perlahan berubah menjadi bengkok. Detik berikutnya aku mengangkat tangan, menggesek kartu, dan melangkah masuk. Melihat pintu besi di belakangku perlahan menutup. Aku menertawakan Ibu Tiri melalui pintu besi. Dia marah sampai matanya merah. Aku melangkah beberapa langkah ke depan, terpikir sesuatu, lalu berbalik lagi dan mengingatkan. Meskipun dokter menyarankan agar kamu lebih sedikit marah, tapi ada satu hal yang masih harus aku ingatkan kepadamu. Dia tidak lagi menyamar. Menggertakkan gigi, menatapku sambil berkata apa? Aku mengangkat ponsel ke arahnya dan berkata, jika bisa mengurangi waktu online. Tentu saja Ibu Tiri tidak sungguh-sungguh menyesal. Dia hanya dengan sikap yang tinggi hati, menganggap aku dan ayahku seperti anjing yang dipanggil datang. Anjing yang diusir begitu saja. Apa ada hal yang lebih menyebalkan daripada kamu menyadari bahwa kamu dulu tidak menghargai, tiba-tiba lebih baik darimu? Yang lebih membuat orang marah? Jika ada, itu pasti video Ibu Tiri tertangkap berzina. Siaran langsung saya unggah ke internet. Foto P dan gambar orang dianggap ringan. Tindakannya bahkan dipublikasikan dalam berita resmi untuk dikritik. Seketika, bahkan kerabatnya yang jarang online. Semua mengetahui skandalnya. Ibu tua dari Ibu Tiri, nenek garang yang setengah kakinya sudah masuk ke dalam peti mati. Berjauhan ribuan mil, ia pindah dari desa ke kota, menunjuk hidungnya, membentak dengan kata-kata kasar. Aku tidak punya anak perempuan memalukan seperti kamu, jadi menjadi anak yatim. Selanjutnya, dia baru saja menemukan pekerjaan yang belum lama, namun langsung dipecat. Kecepatannya membuat orang terkejut. Aduh. Sekarang makan pun menjadi masalah. Ibu Tiri marah sampai masuk rumah sakit lagi. Meskipun dirawat di rumah sakit, dia masih akan ketika sadar. Mendengar perawat kecil di luar mengomentari dia saat istirahat. Wanita yang berselingkuh dan menjual diri itu sungguh menjijikan. Aku bahkan tidak mau memeriksa kamar rumah sakitnya. Perawat lain kembali. Benar-benar wanita terburuk di antara wanita terburuk. Lagi kali menyuntiknya. Aku pasti melakukannya dengan keras. Seiring situasi berkembang, Liu Ruyan akhirnya tidak tahan lagi. Dan dia menemukan aku. Awalnya sikapnya masih cukup tenang. Meminta aku turun tangan untuk klarifikasi. Aku menatapnya dengan tenang dan berkata, kamu ingin aku berbohong di depan begitu banyak penonton nasional? Liu Ruyan mengerutkan bibir dan berkata, dia juga pernah menjadi ibumu. Kamu lihat dari fakta dia pernah menjadi ibumu. Tidak bisakah kamu membiarkannya pergi? Aku mengucapkan, oh, tidak ada rasa bersalah sama sekali. Aku tidak bisa. Dada Liu Ruyan berdebar kencang. Kesabaran akhirnya mencapai batas. Menunjukku dan menanyai, jika kamu membuatnya mati karena marah, kamu juga akan dicela secara moral. Apakah hatimu benar-benar bersedia melakukannya? Aku menjawab moralitas. Aku mengangkat alis. Aku tersenyum dengan makna yang dalam. Aku berkata, kau mungkin tidak percaya jika aku mengatakannya. Aku menjual moralitas. Liu Ruyan menatap dengan wajah penuh tanda tanya. Dia jelas tidak percaya. Dia bahkan mengira aku sedang mempermainkannya. Dia marah memaki aku. Bintang sapu pun pergi dengan marah. Keesokan harinya, Liu Ruyan membuat keributan, dan kasus pemerasan moral terhadapku kembali menjadi viral di internet. Maka orang-orang yang terpaksa menghadapi tekanan opini publik daring, dari satu menjadi dua. Keduanya meninggalkan kota ini setelah 2 hari. Bahkan urusan mengurus keluar sekolah dilakukan sambil menghindariku. Seolah-olah aku adalah wabah. Untuk waktu yang lama, aku selalu menjadi mimpi buruk yang membuat mereka berdua, ibu dan anak, menjadi pucat. Aku akhirnya mengerti, menghadapi orang yang tidak punya rasa malu, hanya dengan meninggalkan moralitas, lebih tidak beradab daripada mereka.